Apakah ini jaringanmu atau gimana? Kakak nggak tahu nih. Kita Enggak. ada yang mau kamu tanyakan dulu nggak? Enggak dong, lanjut belajar aja Kak. Oke, lanjut belajar Biar dulu ya. ngejar materinya. Iya, Iya. biar mengejar materinya. Jadi hari ini langsung aja kita akan masuk ke materi eh, ini sangat penting di dalam. Oke, suara kakak masih terdengar jelas? Halo? Oke, Aksa, suara kakak masih terdengar jelas? Kedengeran nggak? Oke, sepertinya delay ya ke kamu jaringanmu kayaknya. Iya, tadi aku baru ganti jaringan ke Tetris. Oh, oke, oke, Mak. Iya, pakai tethering aja ya. Biar Ya. oke. Jadi hari ini kita akan masuk ke sebenarnya kita udah beberapa ini, beberapa lesson ya. Cuman lesson-lesson yang yang di depannya ini itu kayak cuman lesson-lesson Yeping doang, nggak yang harus dipelajari lebih rinci lagi. Ya, ini yang terpenting di eh, pembelajaran kita ini. Ada yang namanya pembersihan data dan future engineering. Nah, pembersihan data ini sangat dibutuhkan saat kita mau menggunakan si datanya. Yang kita dapatkan itu kan masih data mentah ya. Nah, yang kita dapatkan itu masih data mentah, makanya diperlukan untuk membersihkan datanya gitu. Oke, kita coba ulangi lagi dulu untuk beberapa metode yang harus dilakukan untuk menampilkan peringkat rata-rata rating aplikasi untuk audiens target yang berbeda. Nah, masih ingat nggak metode manakah yang kita gunakan untuk menampilkan peringkat rata-rata rating aplikasi untuk audiens target yang berbeda? On mic dulu. Halo, Aksa. Suaranya nggak kedengaran. Mungkin kamu mute mic-nya. Em, Apa ya? Oke. Grup by ya sih? Group by. Oke, kita cek. Hmm, jadi ini uh, iya, group by. Jadi kita group by isi konten ratingnya karena kan dia minta kita mau menentukan rata-ratanya ya, berarti min-nya gitu ya. Nah, jadi konten ratingnya dan rating rata-ratanya. Jadi dari dua apa ini namanya? Dua kolom ya, konten rating dan rating. Jadi misalkan yang everyone min-nya segini dan lain-lain. Yang ada yang teen juga. Oke, mantap. Masih ingat? Nice. Nah, perubahan apa yang perlu dilakukan dalam kode untuk menghitung peringkat rata-rata hanya untuk aplikasi gratis? Di dalam apa yang harus kita perbaiki dari kode ini atau kita rubah? Masukin aplikasi gratis. Oke, oke. Berarti kita cari yang tipenya free ya di sini. Tipe sama dengan free. Lalu group by content rating dan min. Berarti nanti dia bakal cari yang rating rata-rata aplikasi yang gratis gitu. Jadi khusus yang gratis doang, bukan yang semuanya. Oke, mantap. Nah, metode mana yang harus digunakan untuk mendapatkan data keluaran seperti yang disajikan ini? Ayo, ada content rating everyone, nah, everyone 10 plus, teen, dan kategorinya di sini. Masih ingat nggak? Atau langsung kita cek jawabannya? Ini maksudnya gimana Kak pertanyaannya?
Jadi metode yang digunakan untuk mendapatkan data keluaran. Nah, jadi hasil setelah kode itu kita jalankan, dia mengeluarkan hasil seperti ini. Nah, setelah kode Oh, itu kita jalankan, ya. pakai apa ya? Coba kita cek aja langsung. Yang Oke. Nah, ini nih. Ini yang mungkin, oke, pantas kamu bingung ternyata kemarin kita belum sampai ke dalam yang namanya pivot table. Nah, ini akan kita lanjutkan dulu belajar. Kamu pernah dengar nggak sebelumnya pivot table itu apa? belum nggak? Oke, kita jelaskan dulu. Jadi, pivot table itu untuk kayak mempersingkat si tabelnya dengan merangkum semua yang ada di dalam tabel. Jadi, dia itu ada empat nilai, yaitu kolom, index, value, dan functionnya. Oke, apa yang pengen kamu dapatkan dari keempat ini? Jadi bentuknya jadi seperti ini. Nah, jadi kategori, terus nanti kita coba cek dulu contoh langsungnya. Misal ini ada yang udah kakak buat sebentar ya. Oke, oh berarti pivot table belum kita pelajari di minggu kemarin ya. Karena telat ininya pelajarannya. Kita open folder. Jadi ada yang namanya pivot table ini. Pivot table ini sebenarnya dia kayak merangkum dari banyaknya eh, data, dia rangkum aja. Jadi komponennya itu atau struktur pivot table itu sudah dibuat. Nah, oke, ada 4 komponen. Jadi setiap ada pivot table pasti dia akan membawa 4 komponen ini. Ada index, ada kolom, value, dan arc function. Oke, apa sih arti dari keempat ini gitu? Kalau untuk yang indeks itu jadi barisnya. Berarti yang ini ya, baris yang kayak gini kan. Terus kolom yang value-nya. Nah, itu dikelompokkan berdasarkan apa? Kita cari ini. Misalkan yang jadi indeks itu yang mana? Berarti konten rating kan? Ini kan? Dia kan jadi indeks. Lalu terus yang jadi kolomnya itu tipenya kan? Di sini. Oke, lalu value-nya size. Berarti dia ambil dari si apa sih kolom size ya. Ya. Terus arc function-nya kita mau cari rumus apa yang pengen kita gunakan atau yang pengen kita cari seperti itu. Jadi sesimpel ini aja sebenarnya untuk membuat pivot table. Jadi kalau ini kita jalankan, dia nanti bakal merangkum semua nih sebentar. Kakak langsung jalankan aja. Di base terus oke, sorry, Python all.py. Nah, ini nih. Berarti content rating everyone, tipenya content rating, lalu free-nya berapa, paid-nya berapa, kira-kira seperti itu kan. Jadi kan kalau di dalam content rating itu, kan ada, atau sebentar, ada kan nama, apa sih namanya, nama statusnya yang berbayar atau yang free kan. Makanya dia buat di sini kolom itu jadi tipenya. Nah, kolom kan yang ini nih. Nah, yang ini kan. Oke. Jadi di dalam content rating itu ada yang namanya si tipe. Nah, ada 2 tipe berarti di dalam content rating. Tipe apa saja? Tipe free dan tipe paid yang gratis dan berbayar. Oke. Terus berdasarkan apa kita hitung ininya, min ya, berdasarkan size. Oke, seperti itu. Bisa juga nanti kita buat sebentar, kakak ganti rating ya, rating di sini kalau nggak salah. Ada kan kolom rating kita? Rating misal min aja. Kita coba. Dia akan menghasilkan rating yang free itu berapa? Yang min ya, berarti min itu yang paling kecil kan. Rating terkecil di everyone yang gratis itu 1. Kalau yang di paid itu 1,0. Seperti itu. Oke, kalau max, kita coba max dulu. Berarti rating tertinggi nih.
rating tertinggi yang ada di content rating everyone yang free dan paid. Nah, di sini ada ratingnya mereka. Di sini. Berarti cara bacanya seperti apa? Dalam konten rating itu ada tiga konten. Everyone, everyone eh, 10 plus, dan teen. Oke, dan ada dua tipe. Ada konten yang berbayar, ada konten yang free. Oke, dan kan karena kita mencari rating maksimal dari dua tipe ini, kalau untuk yang konten everyone, dia maksimalnya 5. Oke, kalau ya yang gratis, kalau yang berbayar 5 juga. Kalau yang everyone 10 itu paling tinggi 5 dan yang berbayar itu 4,7. Nah, kira-kira gambarannya seperti itu. Oke, boleh nggak diganti jangan jangan max atau mungkin kita buat min-nya aja gitu. Min rata-rata. Rata-rata rating rata-rata dari konten everyone terus sebentar kita jalankan. Nah, di sini ada nih. Di dalam konten rating ada everyone, everyone dan ada everyone plus, F10 plus, lalu ada teen. Nah, itu kan untuk isi kontennya. Lalu yang berbayar ternyata min-nya itu di sini untuk ketiganya. Yang free maksud kakak. Dan yang berbayar itu ada rata-rata mereka dari rating itu di di tipe berbayar seperti itu. Jadi dia rangkum aja. Nah, jadinya gampang dibaca untuk apa namanya ini hasil hasil dari luarannya si pivot table seperti itu kira-kira aksen. Paham? Oke, Kak. Oke, coba kita lihat dari soal yang tadi. Dengan pemahaman yang ini ya, coba kita lihat dari soal yang tadi. Katanya di sini, oke, dia berarti kategori si content rating. Oke, berarti si content rating ini jadi sebentar. Nah, ini jadi kolomnya ya dia dan indeksnya itu kategori. Kalau yang ini kan coba kamu lihat di sini kolomnya tipe kan? Kolomnya tipe berarti yang akan ada di sini. Nah, kalau kita ganti ini content rating, misal ini content rating dan ini tipe, jadi nanti kayak gini nih, si pre dan paid itu bakal ada di sebelah sini kan? Di sebelah kiri kan? Baru nanti tipe ini akan ada content rating yang everyone, everyone 10 dan teen. Nah, coba kita jalankan lagi. Nah, di sini udah ada pre dan paid. Oke, makanya dia dibilang si indeks itu indeks jadi baris, yang baris ke bawah. Lalu kalau si kolom itu jadi kolom. Nah, kolom apa saja gitu. Seperti itu, Aksen. Jadi kalau kalau ada pertanyaan seperti ini, kita lihat hasilnya ya. Berarti ini dia si content rating ini jadi yang paling atas itu apa tadi? Jadi kolom, indeks jadi kategori, value jadi review, dan dia cari min rata-rata dari reviewnya gitu kan. Oke, paham? Aksa itu untuk pivot table. Jadi itu sangat penting untuk membuat pivot table. Di Excel juga seperti itu. Oke, ada yang mau kamu tanyakan dulu? Tadi kalau misalkan konten rating berarti dia dapatnya semuanya tentang konten rating, Kak. Kalau misalkan type kan tadi ada free sama paid. Ya, Ngeliat lagi Kak, yang konten rating dapatnya apa? oke. Kalau content rating, sebentar kakak. Ini dulu. Mau lihat content rating maksudnya? Kalau dia jadi apa nih? Dia berperan jadi apa di pivot table? Jadi eh, Ini indeksnya ada. berarti. Jadi indeks berarti si content rating. Mm-mm. Oke, dia nanti akan ada tiga di samping sini. Kita coba ada dulu. Oh, Iya kan? Konten rating. Nah, ini. Nah, ini kan. Berarti nanti si iya. everyone, everyone 10 akan ada di sini nih. Di sini kan?
Dan di sini tipenya. Hmm. Tipenya bakal ke samping dia. Oke, coba kita. Oh, Iya. Lihat nih. Si tipe kan jadi kolom. Kolom itu kan yang ini kan, yang ke samping itu kan. iya. Terus si indeks jadi baris. Makanya nanti coba kita jalankan dulu. Lihat perbedaannya. Sekarang everyone 10 dan tin ada di kolom. Karena tadi kita kolom ini content rating. Oke. Terus si tipe jadi indeks tadi kita buat. Ini akan berbalik nih. Akan gantian mereka. Kita jalankan. Oke. Nah, kan? Jadi Oke. jadi indeks itu yang berbaris ke bawah, kalau yang kolom itu yang ke atas seperti itu. Oke? Oke, Jadi, Kak. nice. Kamu coba lihat-lihat dulu di sini. Jadi untuk value-nya itu dari di dalam datasetmu nih, dari kolom apa yang pengen kamu nilai gitu, atau yang pengen kamu cari value-nya atau si function-nya ini kan, berarti ini sangat penting nih mereka berdua nih. Jadi apa yang dihitung min rata-rata di sini diambil dari value ini seperti itu. Oke, jadi kalau kita lihat jawabannya di sini berarti 416 ini didapat dari mana? Dari ratingnya. Dari rating tipe pre dan content rating everyone seperti itu. Oke, aman? Aman, Kak. Oke, kalau ada yang mau kamu tanyakan, ditanyakan. Jadi struktur struktur tabel pivot itu nggak berubah ya. Itu nggak berubah untuk Iya. struktur tabel pivot. Intinya gitu terus. Baik nanti kamu di Excel juga menggunakan Microsoft Excel akan seperti ini terus. Ada indeks, kolom, value, dan up function. Atau apa yang pengen kamu dapatkan seperti itu. Oke, gini kira-kira untuk penulisannya. Nah, tipe paid. Nah, berarti nanti kalau yang ini dari dia kan buat tipenya sendiri nih, bukan yang dia masukkan tipenya ke indeks atau kolom kan? Berarti bisa juga tuh. Yang tipe paid aja yang dikeluarkan. Nah, kalau si pri nggak usah gitu ya istilah untuk kira-kira artinya. Oke. Terus kita jalankan. Oke, kita lanjutkan. Nah, tadi kan kakak bilang dalam bermain dataset itu kita harus pastikan dataset kita itu bersih agar nanti saat visualisasi data atau penghitungan itu tidak terjadi kesalahan. Makanya kita akan belajar tentang, oke, sebentar, melihat kumpulan data. Oke, langkah kedua menganalisis data dan mengkonfirmasi. Langkah ketiga menyiapkan presentasi. Dan keempat, presentasikan ide bisnis. Nah, itu lanjutannya. Nanti aja kita bahas. Oke, presentasi kepada investor. Nah, ini tergantung cara ngomongnya kita aja. Nanti kita pelajari yang ini. Ini sebentar, kakak. Ekstraksi data adalah proses memperoleh dan membuat data dari berbagai sumber. Nah, ini kayak mengumpulkan data disebut ekstraksi data. Jadi, alurnya nanti kalau kamu pengen jadi data analis atau yang berhubungan dengan data, kamu ekstraksi data dulu, kumpulkan data yang banyak, baru bersihkan datanya, baru nanti masukkan ke modelnya seperti itu. Nah, seperti itu kira-kira ya, Aksa. Nah, ini kita skip-skip aja dulu karena yang terpenting itu nanti, ini. Mempersiapkan data yang dapat dipercaya, data terkini dan dapat diandalkan, dan data yang diformat dengan benar. Tahap ekstraksi mencari data yang andal, valid, dan relevan. Memilih sumber sangat penting. Jadi sesuaikan aja apa yang pengen kamu cari gitu, sesuaikan datanya. Dan tahap persiapan itu sangat penting, jelas. Oke, persiapan dalam tahap persiapan ini apa saja yang harus kita perbaiki? Oke, kita lanjut dulu. Oke. Nah, ini mari gunakan metode info itu untuk mencek secara keseluruhan informasi dari si data frame-nya menggunakan info ya. Ini kakak rasa tidak perlu lama-lama di sini. Oke, data frame lainnya, ya ini untuk menampilkan.
Oke, sebentar kok. Dia lama ke ini ya. Oke, alat pembersih. Sebenarnya kakak pengen ajarin kamu yang membersihkannya, tapi ini kita baca dulu. Setelah tadi kita sudah membuat datanya kita, contohnya di sini, sudah bentuk data frame, kita kan sudah bisa lihat tuh, misalkan kolomnya apa saja, kategori rating, review size berarti ada 11 kolom kira-kira di sini. Lalu tipe datanya apa? Misal objek, objek, float. Berarti kalau kalau objek itu dia yang string ya. Nah, bisa jadi nama aplikasi, nama kategori. Kalau float berarti dia yang nilai atau bilangan desimal. Kalau integer itu berarti yang bilangan bulat. Nah, berarti kalau kita lihat di sini ada satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh yang berbentuk objek atau string dan ada satu, dua, tiga yang berbentuk float dan tiga maksudnya Kak, dan integer ada satu. Oke. Terus data frame dari algoritmix dan ini yang udah bagus nih berarti. Ada juga yang data frame liar. Oke, data frame liar. Itu maksudnya seperti apa? Coba kita lanjutkan dulu. Nah, dalam data frame liar, tipe data objek mendominasi, artinya di kolom rating, review, dan size angka disimpan sebagai nilai teks. Nah, salah kan mereka berarti? Tahu nggak apa kesalahan yang ada di sini? Ayo, tipe datanya. Data frame-nya nggak disimpan di yang sama atau gimana? Oke, yang salah dari sini itu tipe datanya ini. Kamu fokus ke tipe Oke. data. Misalkan si review atau size. Size itu kan berarti kamu harus menggunakan angka kan? Oh Oke. iya, ya, berarti Dan pakai load float. Nah, atau review integer. integer. Iya, Hmm. oke. Itu makanya dibilang data liar, data yang belum bagus. Oke, kita lanjutkan dulu. Nah, di data frame liar, jumlah nilai di setiap kolom kira-kira 3.000 lebih. Pada data frame algoritmik, jumlah nilainya sama di semua kolom. Oke, jumlah nilai berbeda di kolom yang berbeda. Oke, berarti mereka mau bilang nih, oh ternyata si yang data dari algoritmik itu udah benar dan udah bersih, udah siap pakai. Nah, sementara data liar itu harus kita perbaiki dulu. Nah, mulai dari tipe datanya yang tidak benar, terus apalagi tadi untuk menghapus yang tidak ada isi gitu kan. Nah, makanya kita akan bermain di data tipe liar. Aksa. Apakah mungkin untuk bekerja dengan data yang disimpan di data frame liar kedua? Oke. Oke, atau bisa kesalahan mungkin terjadi selama pengoperasian. Makanya dia bilang kalau kita langsung menggunakan menelan mentah-mentah si data frame liar, itu bakal mengganggu hasil atau eh, apa ya, hasil dari model kita nanti itu tidak bagus karena data kita salah semua. Misal nih, kamu pengen memvisualisasikan atau menghitung min dari review. Sementara di review itu dia bersifat objek, kan nggak bisa dihitung dong. Nah, sementara kalau review itu harus bisa dihitung, misal angkanya bisa dijumlahkan dan bisa dibagikan. Kalau kita pengen mencari min, makanya itu yang harus kita perbaiki dulu nih. Nah, penyebab kesalahannya karena banyak nilai dalam kolom yang berbeda. Mungkin sulit untuk pengelompokan dan membandingkan nilai dengan karakteristik yang berbeda. Terus, karena karakteristik numerik ditulis dengan bentuk teks. Nah, ini yang paling fatal nih. Yang harusnya numerik, dia tulis dalam bentuk teks. Oke, lalu fungsi agregasi tidak dapat diterapkan pada karakteristik tersebut. Tidak, uh, artinya kita nggak bisa nih bentuk teks itu kita nggak bisa hitung karena dia teks gitu kan. Oke, kita lanjutkan dulu. Pada profesional tidak pernah melewatkan tahap persiapan. Nah, ini nih intinya. Kalau ini kakak perlihatkan ke kamu ya, seberapa penting untuk tahap persiapan. Itu bisa dibilang namanya pre-processing, pre-processing data. Jadi kakak juga dulu ini
bicara soal data ini ya. Sebentar, IT support. Tugas akhir kakak dulu kan main di data juga ya. Oke, mana Yudisium? Oke, terus skripsi. Nah ini, kakak ada beberapa pre-processing data nih. Coba kamu lihat di sini. Nah ini metode alur metodologi penelitiannya kakak. Nah, Hmm, nah ya, ini dataset penelitian terdahulu. Berarti pas kakak mengumpulkan datasetnya. Oke, atau yang ekstraksi tadi. Kita kumpulkan dulu, ya. dulu nih. Baru yang mau kita pelajari ini. Ini, pre-processing data. Oke, gimana caranya biar data kita bagus, biar si sistem kita ini bisa mengimplementasi. Oke, kamu lihat di sini pertama data cleaning kan? Oke, karena yang dapat dari dataset, baik itu penelitian terdahulu, baik itu penelitian dari mana kamu dapat dari Kaggle kah? Dia itu eh, masih kotor banget. Oke, masih kotor Masih banget. mentah ya. Iya, masih mentah banget tuh. Makanya kita perlu data cleaning. Oke, yang kita pelajari di sini. Nah, oke, sebentar dibersihkan. Nah, kita akan mencari dulu nih pertama langkah-langkah cleaning datanya. Cari tahu kesalahan apa yang dapat menghalangi melakukan analisis data. Kan emang gitu kan. Kalau kamu pengen membersihkan sesuatu, kamu cari tahu dulu mana yang kotor kan. Oke, Ya. biar kamu bersihkan. Nah, kalau sudah tahu bagian kotornya yang mana, baru kita bersihkan dan kita cari tahu untuk apa pembuatan fitur digunakan. Dan di sini membantu membuat analisis data menjadi lebih dalam dan luas. Oke, kita next. Di sini kita fokus ke alat pembersih data. Pembersih data itu masuk ke proses mengidentifikasi dan memperbaiki kesalahan dan ketidakkonsistenan data untuk meningkatkan kualitas analisis lebih lanjut. Jadi yang kotor kita bersihkan, kita ganti dengan yang bagus. Nah, caranya biar kita tahu yang kotor itu yang mana, seperti apa, kita lanjutkan dulu. Nah, pertama, kita analisis nilai kolom data prime. Jadi kan tadi kita sudah tahu nih, oke kesalahannya itu di tipe data. Ada beberapa tipe data yang harusnya bukan objek, tapi dia masukkan objek. Berarti awalnya kita perbaiki dulu tipe datanya. Oke, kita lanjut dulu. Ini masih banyak lagi nilai nol pada kolom. Oke, nilai nol pada kolom. Berarti kenapa dia bilang gitu? Coba kamu lihat di sini. Kan nilai dari si per kolom itu ada 10.840. Oke. Coba Ya. coba kamu lihat di kolom rating. Dia cuma 9.366. Kenapa kayak gitu? Berarti ada yang rusak. Berapa yang rusak? 10.840 dikurang 9.366. Berarti 4, 3, 13 ini jadi 13. 13 dikurang 6, 7. Lalu 7 dikurang 4 ini. Oke, sebentar. Pas nggak ya? 10.840 dikurang 9.366. Ini 4 ya. Lalu 13 dikurang 6, 7. 4. Oke, ini 1. Berarti ada sekitar 1.474 data yang kotor di sini. Nah, kalau yang lain, ini benar semua. Berarti di tipe ada satu nih. Coba lihat, di tipe ada satu kan? Oke. Terus mana lagi? Oh, ini ada berapa nih? Ada 8. Hmm. Oke. Ya, kalau di Android Fair itu ada sekitar 2. Oke, berarti yang paling banyak 1.474. Itu sangat berpengaruh nanti saat kita ini masukkan ke model. Oke, kita lanjutkan dulu. Yang Nah, cara ya tahu tadi gimana Kak? Mana yang ini tadi tahu cara tahu duanya. ini kan kita sudah tahu nih kalau jumlah jumlah data dari tiap kolomnya itu sama kan katanya tadi Ya. ada 10.840.
Sementara yang ini nggak sampai 10.840. Berapa lagi biar sampai ke sini? Itu tadi 1.474 kan kayak kita hitung. Kalau yang ini satu lagi nih, karena dia sudah 10.839, berarti satu yang ini satu yang nggak bagus kan? Oke, dihitung aja, dihitung manual aja dulu, karena nanti akan kita buatkan kode untuk penghitungannya. Oke, bayangkan nanti ada 1.000 kolom, kamu kan nggak bisa hitung manual berapa yang kotor kan? Ya, Nah, itu dihitung manual aja dulu. Oke, kita next. Ada namanya nilai nul atau none. Oke, ini yang sering jadi data yang merusak data kita atau jadi sampahnya. Nilai nul ini, apa sih nilai nul itu? Nilai nul atau none adalah data kosong atau hilang. Pernyataan tentang eh, fakta yang maknanya tidak diketahui. Jadi nol, nul itu bukan nol ya. Kalau nol ini kan masih ada nilainya ya. Nol itu kan masih ada nilainya nol. Kalau nol itu kita nggak tahu isinya apa gitu. Ada kolomnya tapi nggak tahu ada isinya apa. Oke, kita lanjutkan dulu. Apa yang salah dengan nilai nol dalam analisis data? Kenapa dia dibilang sampah? Berarti kan ada yang salah dari dia. Apa itu? Coba kita next. Nilai kosong itu atau nilai nol tidak mengizinkan pengguna beberapa metode analisis data. Berarti dia nggak bisa, nggak boleh nih ada nilai nol, kamu harus perbaiki dulu gitu. Terus mereka tidak mengizinkan Anda memvisualisasikan data, membuat grafik dan diagram. Jelas ini sangat mengganggu. Pertama, kita tidak bisa analisis selagi masih ada nilai nolnya, dan kita tidak bisa visualisasikan nih, baik diagram maupun grafiknya. Oke, berarti itu yang harus kita atasi. Nah, bagaimana cara menemukan nilai kosong atau nol dalam kumpulan data? Oke, misal nih, di dalam konten rating kan ada sekitar 1.747 yang rusak tadi. Berarti bisa dibilang yang rusaknya itu karena dia none kan, atau nilai nol kan? Oke, kamu kan nggak bisa cari mana saja dengan ganti manual. Bisa nggak 10.840 itu kamu cek satu-satu nilai nolnya yang mana? Itu kan bakal susah ya di dalam kolom rating. iya, Nah, makanya di Python itu kita pelajari nih. Ada yang namanya fungsi isNull. Apa itu? Mengambil objek skalar atau struktur data dan menentukan apakah informasi yang diteruskan berisi nilai nol. Oke, jadi nanti ini keluarannya itu true or false. Nah, oke, kita lanjutkan dulu. Untuk mencari nilai kosong secara otomatis, gunakan fungsi PD is null. Berarti pandas is null. Kalau dia dia bakal cek satu-satu nanti. Kalau ini null nggak? Is null berarti true. Nah, kalau tidak berarti false. Kalau false berarti itu nilainya bagus gitu. Oke, sampai situ dulu. Paham, Aksha? paham. Oke, kita lanjutkan. Nah, untuk sintaks fungsinya seperti apa? Kita tinggal PD is null di sini. Terus nama data frame-nya apa? Oke, ini nama dataset kita. Lalu nama kolom yang pengen kamu cek. Oke, nama kolom yang pengen kamu cek. Oke, itu kan berarti kita sudah tahu nih dataset yang mana atau kolom yang mana yang ada eh, nulnya. Kalau kita belum tahu gimana? Oke, nah gini nih. Kalau kita print PDI nul DF, berarti secara keseluruhannya dia bakal ada semua kolom. Cuman karena ini headnya dia ambil, kita kan belum tahu nih. Kita kan ada sekitar 10.840. Terus yang kelihatan cuma 5 kan di sini. Nah, 5 kan false, false, false gitu berarti 5 paling atas ini dari semua kolom itu berisi. Ah, not null berarti mereka. Oke? Oke, kita lanjutkan. Terus, nah, periksa series. Nah, nilai pertama pada kolom. Nah, ini masih false semua. Kalau false tadi kata kakak berarti nilainya benar. Berarti not null. Kalau dia false.
yang permasalahan nanti itu dia nol itu kalau jawabannya eh apa tadi? True. True berarti benar dia nol gitu. Oke, kita lanjutkan. Cara menampilkan data tentang aplikasi yang tidak memiliki rating, kita lihat dulu. Nah, ini ke head 2-nya aplikasi yang belum diberi rating. Nah, dia buat head 2 terus mana ratingnya? Konten rating. Ah, rating none di sini kan. Oke, udah kelihatan tuh. Berarti dia belum ada rating. Oke, statistik peringkat merupakan indikator penting. Dan apa yang dapat kita lakukan dengan kosong untuk memastikan fungsionalitas penuh dengan data di masa depan? Oke, ganti nilai kosong dengan nilai yang tidak ada di kolom tertentu. Dengan demikian menciptakan kategori baru. Dan ganti nilai kosong dengan nilai yang paling sering muncul di kolom tertentu. Dan ganti nilai kosong dengan nilai rata-rata pada kolom yang diberikan. Dan hapus objek dengan nilai kosong. Oke, sebentar. Sebelum lanjut ke sini, kita gunakan dulu si isnul itu. Nanti akan ada pil Iya, nanti. Kita mau praktek. praktek. Iya, praktek. Malah enak praktek itu. Oke, di Iya, sini nih. Oke, sebenarnya di sini kakak udah buat beberapa eh, contoh. Tapi kita satu-satu dulu. Pertama kan kita pengen mencari, sebentar ya. Ah, oke. Ini, DF is null. Berarti kita mencek posisi nilai, nilai nul itu ya di mana saja, gitu kan? Nah, is null berarti dari data kita ini, kita cari yang nul itu yang di mana saja. Coba kita jalankan. Oke, sebentar. Python clean.py. Oke, nah di sini nih. Ini datanya semua sudah keluar, tapi karena apa? Kita kan di sini nih ada ternyata salah satu yang kosong. True kan dia bilang di sini? Nah, iya, berarti data ke 10.837 di kolom rating itu nilainya nol. Itu doang yang kelihatan karena di di terminalnya kakak nggak bisa menampilkan semuanya. Oke, kita cek lagi, ada nggak yang true yang lain? Oh, nggak ada, cuman itu doang. Oke, ini kan agak ribet ya. Kita nggak bisa tahu semuanya berapa. Yang kita lihat cuma satu. Ternyata di lapangannya bukan cuma satu. Bisa nggak kita hitung aja gitu? Berapa sih yang ada di dalam si nilai nul yang ada di dalam kolom kita? Bisa kita hitung. Ini tandain ya. Oke, kakak tulis dulu. Berarti tadi di kolom rating yang kita ketahui sekarang rating terus baris ke 10.837 10.837. Nah, di sini ada nilai nol. Oke, kan nggak mungkin cuma satu atau kita pengen pastikan dong sebenarnya berapa nilai nol. Kita tinggal buat ini. Sebentar, yang ini. Berarti kita sum di sini, kita hitung tuh. Nah, summarize. Berapa sih sebenarnya per kolom itu jumlah nol di tiap kolom? Oke, ini kita komen lagi dulu. Kita tutup. Oke, setelah kita tutup, kita jalankan. Oh, wow, 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 wow. Oke. Nah, di sini sudah muncul tuh, dia hitung semua. Oke, jumlah nol di tiap kolom. Nah, pas nggak tadi kita hitung? Seribu, seribu pas. empat, 1474. Dan di sini ada satu. Tadi kita hitung juga di tipe. Di Kuren ini ada 8 dan Android Fair ini ada 2. Oke ya. Jadi kita sudah tahu nih, oh ternyata masih banyak dong yang bernilai nol di ide saya gitu, di datanya kita kan. Oke, jadi kita bisa cek secara keseluruhan. Oke, sampai situ kamu udah paham dulu menghitung dan mencek nilainya. Jadi untuk ini kakak buka aja. Pertama ada untuk mencek posisi nol di mana. Itu dia buat tabel gitu.
Dan kita bisa summarize, menghitung per kolom itu berapa nilai nulnya seperti itu kira-kira. Oke, aman? Ayo dilihat dulu yang dua ini. Apa yang pengen kamu tanyakan? Oke. Tadi sum gimana? Aku Ah, suara patah-patah tadi yang sum. oke, yang sum itu dia kan kita perintah sum di sini. Nah, sebenarnya ini kakak tambah aja di Algonovanya nggak menyediakan. Sum itu kayak Hmm. nge-summarize, menghitung dari kolomnya itu, kolom dia bakal hitung yang is null. Yang null berapa sebenarnya? Hmm. Nah, jadi tiap kolom dia bakal hitung, dia cari tuh. Oh, ternyata di kolom rating ada 1447, 1474 yang bernilai nol di sini kan. Jadi dia yang is null itu bakal dihitung. Nah, seperti ini rating. Oke. Aman sampai situ? Aman nggak? Oke. Jadi simple ya kayak gini. Oke, itu kita sudah bisa mencek mana yang nilai nol. Sekarang posisinya Aksha, kita sudah tahu nih tempat kotornya di mana atau apa saja yang kotor dari kode kita. Nah, kita lihat berarti, oh berarti sebentar kakak jalankan lagi. Biar oke kakak hapus git base yang ini dulu. Sepertinya GitHub git base-nya kakak ada masalah ya. Soalnya dia kasih warning. Dia nge-render terus. Kakak nggak tahu ini kenapa. Tapi semoga nggak sampai selesai pelajarannya. At least sampai menambah si isnulnya gitu. Python si clean.py kita jalankan. Nah, di sini nih. Oke, di sini dia posisi nilai nulnya. Karena kebetulan kita nggak bisa cek satu-satu, karena di sini ada titik-titik, berarti dari baris 5 sampai baris 10.834 kita nggak lihat kan? Nah, makanya dia bilang titik-titik aja. Ah, bisa ternyata kita hitung. Oke, ada banyak sampah nih, terutama di content rating, di tipe, di current var, dan Android var. Oke, sementara kita sudah tahu fakta, apa yang kita ketahui? Si sistem tidak akan menangani data yang masih ada nilai nulnya. Oke, otomatis kita akan ganti yang ini, nulnya. Oke, ini kan, coba kamu lihat di sini mana. Eh, mencari nilai kosong mana ya tadi. Intinya itu faktanya kita tidak akan bisa apa ya? Kita tidak akan bisa membuat si model kita ini selagi masih ada nilai nul di dalam dataset kita. Oke, lalu setelah kita tahu tadi di mana saja yang ada nilai nulnya, kita otomatis harus ada dong tindakan yang kita buat. Namanya juga membersihkan kan. Apa itu? Kita akan masuk ke metode setiap opsi kerja dengan nilai kosong di setiap kolom secara terpisah. Kita menggunakan metode fillna. Nah, kalau fill itu kan berarti kayak mengisi gitu kan? Mengisi. Metode Iya, fillna Kak. ini digunakan untuk secara otomatis mengganti semua nilai kosong dalam kumpulan data dengan konstanta yang ditentukan. Berarti kamu menentukan nih, nilai berapa yang pengen kamu masukkan ke setiap tabel nul. Nah, oke, kita lanjutkan. Caranya, sintaks metodenya gimana? Ini nama data frame-nya, nama kolomnya, di sini nilai yang pengen kamu masukkan. Oke, nilai yang pengen kamu masukkan. Terus in place true. Berarti buat dan simpan perubahan pada data frame asli. Oke, berarti nanti data frame-nya akan kita ubah. Oke, kita cek dulu. Oke, dia buat di sini misal df rating berarti ini nama nama si dataset kita di kolom rating filna -1. Berarti semua yang nul itu diganti dengan -1 in place true. Oke, mengganti Hmm. dengan nilai 1. In place ini maknanya seperti ini.
kita kan ada data frame. Data frame itu yang kita ambil atau yang kita copy dari data kita ya, dari data CSV kita kan. Nah, data frame itu bisa dibilang data kopian dari data CSV aslinya. Nah, oke. Nanti kamu bakal paham apa yang kakak bilang. Oke, di mana saya dapat melihat hasil penerapan metode ini? Apakah semua dan sudah diganti dengan nilai min satu? Oke, jumlah nilai bukan info. Nanti kita cari info ya. Oke, tapi kakak ada ini ya shortcutnya. Kita langsung saja di sini. Kakak sudah buat juga sebentar. Nah ini. Oke, di sini masih 147. Oh bentar Kak, Oke, di mana? saya izin eh, cas laptop dulu. Oke, silahkan Boy. Oke, ambil dulu. Yo, aman. Oke, sebentar ya, Aksa. Udah Kak, Oke, lanjutkan. sebentar, sebentar. 1 menit. Oke, kita lanjutkan dulu. eh nah, tadi kan kita sudah tahu nih, kita menggunakan metode Pilna. Oke, Pilna. Oke, Pilna itu untuk mengisi yang nan ya. Oke, kita lanjutkan sebentar. Kita lanjutkan. Di sini sebenarnya kakak sudah langsung tuliskan. Di sini nih. Isi nilai nul dengan pada kolom rating dengan min satu. Sebentar di sini. Jadi isi nilai nul dengan nilai nul pada kolom rating dengan min satu. Oke, sebentar. Nah, coba kamu lihat nih. DF rating, kalau DF-nya itu kan dari dataset kita ya. Oke, terus si is nulnya. Oke, kita replace dulu semua. Oke, kakak jalankan lagi. Oke, clean. Jalankan. Nah, oke. Jadi dia dia kasih ini aja sebenarnya. Kalau yang ini tuh dia kasih apa ya, kayak warning lah. Benar nggak kamu pengen ganti gitu? Jangan-jangan nanti kamu udah ganti ternyata nggak sesuai gitu kan? Oke, di sini DF rating field namin satu in place true berarti sudah aman. Tapi kalau kamu lihat di sini dia masih 1474. Karena apa? Karena kita tampilkan dulu baru kita ini kan kita tampilkan dulu baru kita replace kan. Oke, biar kelihatan perbedaannya kita sampai lagi di sini. Nah ini ngecek lagi nih, cek lagi. Berarti dia bakal 2 kali print. Oke, kakak jalankan lagi. Ini, nah, oke. Awalnya di sini, Aksa masih ada nilai true atau di sini True. ratingnya masih yang nul itu 1474. Setelah dipilna, jadinya rating nol atau nulnya itu jadi nol. Ayo, paham nggak? Ayo. Jadi dia ngeganti nolnya jadi min satu gitu. Apa tadi Iya, kakak? iya, nulnya Oh, itu diganti jadi min satu. Oke, aman. aman aman. Nah, itu gacornya dia itu ya seperti itu. Dia ganti jadi min satu. Oke, terus kita lanjutkan lagi. Kita kan sudah bisa dia memperbaiki si rating. Coba kita perbaiki dulu si current fair. Iya, sekalian kita bersihkan dulu. Current fair mana? Rating current fair.
Current var ya tadi. Current var. Kita ini perbaiki semua ya. Min satu dulu. Oke. Terus Android var. Terus apa lagi? Tipe IP. Nah, ini nih tipe. Kita jalankan lagi. Apakah bakal hilang semua nilai nolnya? Oke, apa nih masalahnya? Oh, tipenya ternyata nggak bisa dicek karena dia tipenya berarti kan tadi kita paham kalau tipe itu sebentar. Si tipe itu kan dia objek ya. Hmm. Oke, si tipe itu objek berarti kita harus menangani dulu. Bentar, ini kakak komen lagi. Kenapa dia error, Aksa, menurutmu? Ayo, nih, sebentar. Kita tahu tadi tipe datanya itu yang si si tipe Oh, di sini. itunya objek ya. Iya, Harusnya float. si tipe berarti nggak bisa. Oke, terus konten rating masih objek, Kuren juga masih objek, Android juga masih objek. Berarti kita nggak bisa ganti dong. Hmm, Iya nggak? iya. Ya, itu dia. Kita lanjutkan dulu. Ah, rating tadi sudah bisa kita atasi. Hasilnya seperti ini, benar? Ya, Hmm. udah back ke nilai yang memang berisi. Oke, mari kembali ke pertanyaan tentang menghapus objek. Nah, ini ternyata benar. Gimana memperbaiki objeknya? Jika hanya ada sedikit objek dengan nilai kosong, maka data tentang objek tersebut dapat dihapus dari data frame. Oke, berarti tadi kan hitungannya sedikit tuh. Ada namanya metode drop. Nah, menghapus semua baris dari data frame yang berisi setidaknya satu nilai kosong. Oke, setidaknya satu nilai kosong. Berarti DF drop. Nah, data frame memiliki baris setelah menerapkan metode string menjadi 9360. Berarti dia hapus gitu ya. Terus, oke. Data apa lagi yang perlu dibersihkan kira-kira di sini? Kita lihat dulu. Everyone. Kategori rating udah, review sudah, size sudah, install, tipe sudah, price sudah, content rating. Ah, content rating ini. Oh, sebentar kita cek dulu. Oke, tipe data di semua kolom kecuali rating dan review adalah objek. Oke. Rating dan review adalah objek. Kita lihat dulu. Contribute. Oke, dan Oh, konten. Yang mana nih maksudnya? rating yang nomor 2 kayaknya maksudnya. Dia Nah, objek. oke. Oke, kita lanjutkan dulu. Kita Jadi cek. dia kan nggak objek kan. Gimana? Yang nomor 2 rating itu kan nggak objek kan. Jadi dia bilang rating dan reviews. Kayak Oh, gitu deh. oke. Rating dan review. Sebentar kita cek. Oke. Tipe data di semua kolom kecuali rating dan review adalah objek. Oke. Kita lanjutkan. Berarti itu yang harus kita atasi lagi ya. Ya. Tipe data. Kolom manakah yang tidak langsung diubah dari teks menjadi angka? Kolom manakah yang tidak dapat langsung diubah dari teks menjadi angka? Dari teks menjadi angka berarti Yang size kan. size. Oke, coba kita lihat. Oke, M dan tidak memperbolehkan perubahan tipe data menjadi numerik. Oh iya, karena ada ininya ya. Ada satuannya mereka ya. Hmm. Oke, ada satuannya di sini. Oke, nice. Kita lanjutkan dulu. Oke, terus. Mari kita ubah tipe data menjadi integer untuk kolom review karena tidak ada karakter tambahan di sana. Oke, berarti dari sini, ini si review ini aslinya dia masih
objek ya, objek. Dan dia nggak ada karakter tambahan, berarti kita bisa ubah dia jadi integer. Oke, integer. Si reviewnya kita ubah jadi integer. Gimana caranya? Fungsi mana di Python yang mengubah tipe data menjadi integer? Oke, fungsi int. Oh, dia cuma pakai int doang ternyata ya. Nah, bagaimana bisa mengatur iterasi semua nilai kolom secara berurutan untuk menerapkan fungsi int pada mereka? Kita cek lagi. Nah, Anda dapat menggunakannya dari struktur kontrol. Ulangi dengan syarat. Oh, dia menggunakan looping. Kamu masih tahu looping kan? Masih sih, Kak. Masih. Berarti kita akan menggunakan looping nanti di sini, teman-teman. Berarti ada kondisinya juga ya. Iya, ada kondisinya. Oke. Nah, tingkat lanjut bekerja dengan nilai kosong. Data frame kami memiliki 10.840 baris. Mengulangi semua nilai dan satu lingkaran saja akan memakan banyak waktu. Iya lagi. Lalu dia cek satu-satu ya. Oke, seorang programmer yang baik selalu mencari cara untuk mengoptimalkan kode. Dalam hal ini metode play. Nanti akan membantu mengoptimalkan kode yang akan dengan cepat mengulangi semua nilai kolom dan menerapkan fungsi integer. Berarti dia cek satu-satu. Kalau dia bukan eh, integer, dia bakal ganti jadi integer. Atau kalau dia masih objek, dia bakal ganti jadi integer. Seperti itu kira-kira ya. Kita lanjutkan. Metode play. Metode play berkali-kali lebih cepat daripada looping. Nah, ternyata kita nggak menggunakan while dan for. Karena metode ini diterapkan ke setiap baris atau kolom data frame. Atau ke setiap sel kolom individual. Dan nama fungsi yang akan memproses data dari frame diteruskan sebagai parameter ke metode. Nah, ini sintak metode play berarti nama data frame-nya, nama kolomnya, dan play nama fungsinya. Nama fungsi bawaan atau yang dibuat sendiri. Oke, seperti apa nih? Fungsi. Oh iya, kita berarti eh, fungsinya kita ganti jadi integer. Seperti itu ya maksudnya ini, Aksha. Oh, oke. Nah, kamu lihat di sini. Nama data frame-nya jelas df, review, review apply integer. Nah, Oh, jadi jika data itu bisa diubah gitu ya jadi integer ya, pakai apply ya. iya, jadi dia bakal ngeubah tuh semua dari si review ini jadi integer. Nah, Yang selama disisakan sebelumnya objek gitu ya. Misalnya. iya yang sebelumnya jadi objek dia play jadi integer seperti itu kira-kira. Nah, kenapa mereka buat play? Karena apa ya? Karena kalau tadi seperti looping itu kan looping kan kayak gini kerjanya kan. Misal satu, dia cek dulu sampai ke bawah, dapat satu dia cek lagi, nomor dua ke bawah lagi, cek lagi terus. Namanya juga ini kan, bukan yang misalkan nggak usah lagi ke nomor satu karena itu sudah fix tadi. Kita ke bawah langsung. Nah, makanya looping ini memakan waktu yang lama, makanya disediakan apply di sini. Oke, integer yang awalnya objek jadi integer. Coba kita cek dulu. Oke, nah jadi kita uh, perbaiki dulu. Ini sebentar. Kok nggak bisa nih? Oke. Atau gimana ya cara ngecek tipe data dari kolomnya? Sebentar, kakak cari di dokumentasi dulu. Biar kita fixin nih. Sebentar ya. Nggak apa-apa kan kalau lebih ini apa, Aksa? Aman aja. Oke, nice, boy. Sebentar. Bukannya malah Eh, kakak yang kayak kena itu ya. nggak Penalti apa-apa, gitu-gitu. nggak apa-apa. Gimana? Hah? Tipe data ya tadi. Kolom. Oke, sebentar sebelum kita ganti nih. Oke, DF data tipe. Oke.
Oke, ternyata gampang. Di sini mana nih? Oke, untuk yang nul ini kita anggap aman dulu ya. Apa? Aksa ya. Untuk yang nul. Kita akan sebentar mana ya yang pengen kakak hapus ya. Oke, ini sudah. Ini hapus saja dulu. Oh, ini dihapus. Oke, kita oke coba DF info dulu deh. DF info pin enggak ya? Kita jalankan. Oke, nah ini nih. Coba kamu lihat di sini, Aksa. Kita si review ya. Si review udah integer harusnya di sini. Hmm, review sudah integer, berarti nggak perlu diubah lagi dong yang ini. Karena reviewnya kita sudah integer. Oke, metode play. Berkait kolom data frame setiap kolom individual. Oke. Hmm, akan metode review. Bentar. Di sini aslinya apa? Si kolom review. Review, ya udah dia integer. Kenapa nih? Kok kebalik-balik nih? Apakah salah atau kita yang salah pengertian? Kalau di sini kan kita lihat si review itu kan tipe datanya integer ya. Ah, Oke, iya Kak. oke. Reviews. Reviews integer. Terus kenapa kita harus ganti jadi int lagi? Intel lagi. Iya, harusnya kan udah nggak perlu ya. Hmm. Atau kita coba sebentar. Atau kita coba ke ini aja, kolom yang lain. Oke, kita Atau coba. tuh tadi buat yang ngubah ini Kak? Atau beda lagi yang karakter tambahan ini? Beda Hmm, lagi beda konteksnya. lagi. Iya, beda lagi. Kalau yang ini kan ada lagi nanti gimana cara mengubah string adalah urutan karakter yang diurutkan ya kayak gitu kan. Nanti kita lanjutkan lagi itu. Jadi kita fokus ke reviewnya ini dulu. Jika Anda ingin data yang disimpan di kolom yang sama, kolom tersebut perlu ditulis kembali. Oke, apa ini? Oh, mungkin ya. Ini mungkin kemungkinannya ya. Ada mungkin beberapa di review ini yang dia pakai tanda petik. Oke, paham nggak Aksa? Nah, misal ada di baris, oke kita cek dulu berarti. Kita cek dulu. Itu di baris 0 dan 235. 0 dan 235. 0 dan 235. Oke, menampilkan datanya ya. Oh, oke oke. Itu maksudnya, Aksan. Jadi di dalam content rating itu dia kan integer. Apa review Iya. itu kan tipe datanya integer, tapi ada data bisa dibilang datanya itu objek gitu. Oh, Nah, data yang masuk di situ objek. Jadi kita harus maksudnya ganti. gimana? Mister ada data yang objek itu gimana? Oke, misal nih. Ini anggap saja ini konten apa review, Hmm. kolom review. Review ini kan secara eh, harfiahnya dia integer kan. Integer nih, integer 64 kan, tipe data dia. Sementara ada sampah yang masuk dengan tipe data objek. Dia masuk ke review ini. Review. Misal tadi kalau kakak lihat dia di baris 0 dan baris 234 kayaknya. Nah, dia pakai tanda petik. Dia tetap nilai misalkan 164. Tapi dia tanda petik itu kan objek berarti. Nah, makanya kita menggunakan si apply integer itu. Berarti dia ganti yang awalnya dia objek, kita ubah jadi integer. Seperti itu kira-kira. Oh, Nah,
Oke, bukan yang semua tipe datanya gitu. Oke, aman? Jadi, mari kita ubah tipe data menjadi integer untuk kolom review karena tidak ada karakter tambahan di sana. Oke, tapi fungsi mana Python yang membuat tipe data menjadi integer? Nah, iya kan? Coba kamu lihat di sini. Berarti ini nih, dia ubah kan tadi kata kakak yang ada tanda petiknya tiba-tiba masuk ke kolom integer kita. Lalu dia Hmm, ubah jadi seperti ini kan? intenya. Nah, ya, jadi dia int. Berarti yang dilaksanakan sama si apply ini, dia bakal cek satu-satu. Ini kamu salah, ini salah kamar ya bahasa ini ya. Salah kamar. Kamu yang harusnya ke objek, kenapa kamu tiba-tiba ada di integer? Atau kamu harusnya cowok nih. Di sini kamar mandi atau toilet cowok, kenapa tiba-tiba cewek masuk? Nah, dia ganti jadi cewek, jadi cowok gitu kan? Oke, paham Aksa? Oke, Paham nggak? oke, nice. Hmm, oke, ini bentar. Oh, ternyata masih ada. Sedikit lagi aja mungkin untuk mengganti ininya saja dulu. Besok kita lanjutkan. Ingatkan kakak ya, Aksa ya. Soalnya kalau kelamaan kakak takut ini. Oke, kita udah sampai mengganti tipe data. Oke, ada yang mau kamu tanyakan dulu nggak, Aksa? Sampai mengganti tipe data ini? Hmm, nggak ada sih, Kak. Nggak ada, aman semua, boy. Aman nggak aman? Oke, kita ini lagi contohkan lagi di sini. Kok kakak stop share? Kamu lihat-lihat dulu di kode yang kakak buat ya. Biar kalau ada yang kamu bingungkan, kamu bisa ini. Sebentar. Gue juga sambil baca yang itu, yang di platform kan juga ada rangkumannya. Oh, oke, oke. Nice, mantap. Perlu nggak kakak kirim nanti ini ya untuk PPT-nya? Boleh. Oke, nanti kakak kirimkan PPT ya. Oke, kita buat kesimpulan dulu. Jadi seru banget hari ini ya. Belum nanti kamu belajar splitting data untuk machine learning nanti kakak ajarin kalaupun nggak ada di sini. Sebenarnya ini ya untuk Python Pro 2 ini Aksa sebenarnya itu tergantung tutornya. Gimana cara dia apa saja yang pengen disampaikan di materi-materinya seperti itu kira-kira. Cuman kan ini ya pengennya kamu tahu semuanya aja dulu. Oke, pertama kita ya ini baca data seperti biasa. Terus ini kita mencari posisi nol dengan menampilkan semua kolom dari semua tipe data kita ya. Kayak itu terus tambahkan summarize di sini sum. Dia bakal menghitung per kolomnya itu berapa nilai nol yang ada di dalamnya ya. Terus rating pilna berarti di dalam ke kolom rating ini kita ganti yang nol itu jadi nilai Gimana bisa minus tuh? minus satu. Oke. Hmm. Nilainya bebas ya. Terus jumlah nol, ini kayak mengulangi yang inilah, mengulangi ini, yang ini kan. Kalau ini sebelum dipilna dan ini sesudah dipilna. Oke, lalu ada df info sebenarnya melihat informasi dari si eh, kolom kita atau dari si apa tadi dataset kita. Terus ada di sini tambahannya. Oke, df ini aja. DF review apply integer. Berarti kita bakal cek dulu di review itu mau jadi tipe data apa gitu. Biar kita sesuaikan. Oke, aman. Aman nggak? Oke. Mungkin ya segitu aja dulu untuk hari ini, Aksa. Kamu boleh coba-coba ya. Jadi kan nggak sempat tuh kalau kamu praktekkan. Jadi lihat prakteknya kakak aja, lalu nanti kamu coba sendiri di rumah. Oke, Boy? Oke, Kak. Oke, sip. Nanti kalau ada pertanyaan silahkan chat kakak saja. Dan terima kasih untuk malam ini Aksa, keren banget. Hmm, kita ketemu lagi lusa hari Rabu. Nih, Oke, selamat malam Boy dan sampai ketemu lagi. thank you, Bye-bye. Kak. Oke.